Hai teman-teman semuanya, happy banget saya Dani Indrawan Pratama bisa menjumpai teman-teman kembali di channel kecintaan kita semua Jaripedia. Nah hari ini saya ingin ngajak teman-teman untuk ngobrol dan saling sharing. Kita nggak lagi ngobrolin chart atau trading itu sendiri teman-teman, tetapi kita pengen ngobrolin satu hal yang jauh lebih penting, jauh lebih mendasar, yaitu satu alasan mengapa banyak sekali trader gagal. Nah, perlu teman-teman garis bawahi, bukan hanya teman-teman yang akan belajar, saya pun juga ikutan belajar. Jangan jangan anggap saya sebagai master yang tahu segalanya, teman-teman. Saya sama dengan teman-teman, saya mau terus berproses dan kita hopefully dengan melakukan ini kita bisa saling mengisi kekosongan satu sama lain. Nah, 13 hari yang lalu atau sekitar 2 minggu yang lalu ya teman-teman, saya sempat posting satu postingan di tab community-nya Jaripedia, yaitu judulnya adalah satu alasan mendasar mengapa banyak trader gagal. Nah, kebanyakan trader gagal karena satu hal ini, cuma satu hal ini, yaitu apa? Mereka fokus ingin mengontrol apa yang tidak bisa mereka kontrol. Sekali lagi saya ulangi, adalah mereka fokus ingin mengkontrol apa yang tidak bisa mereka kontrol. Sebenarnya kalimat ini sangat sederhana ya, tetapi apa maksud dibalik catatan ini? Nah, kalau teman-teman udah trading cukup lama, join di aktivitas di trading ini, mungkin di Facebook, di grup Telegram, suatu komunitas dan lain sebagainya, mungkin teman-teman pernah mengenal ada dua karakter orang seperti ini kira-kira ya. Ada si A nih berbicara bahwa gold pasti naik jam 11 karena news ABC. Pernah dengar? Atau si B bilang euro akan drop kencang setelah menyentuh garis atau indikator bla bla bla. Pernah dengar nggak? Mungkin satu atau dua kali pernah lah teman-teman mendengar dua statement tersebut. Nah, mereka, kalau teman-teman amatin dari kalimat dan pernyataan mereka yang menyatakan hal tersebut, mereka berupaya untuk menjadi penggerak market. Mereka ingin mengkontrol market, ingin menggerakkan market sesuai dengan keinginannya. Apakah gold pasti naik jam 11 karena ada news yang sangat penting ini? Belum tentu, teman-teman. Apakah euro akan drop kencang setelah menyentuh garis atau indikator tertentu? Belum tentu. Tidak ada yang pasti di trading ya teman-teman. Dan saat dia salah melakukan analisa, mostly atau mereka yang keseringannya seperti ini adalah mereka nggak terima. Kemudian ngata-ngatain market. Ujungnya apa? Nyalain broker, nyalain indikator, nyalain mentor, dan sebagainya. Seolah-olah market yang salah. Padahal apa? Market itu netral, teman-teman. Jadi market sangat amat netral. Dengan catatan market tidak bisa bergerak juga dengan sesuai dengan apa yang kita pengen. Nah, kebalikannya, orang-orang seperti ini biasanya saat mereka benar melakukan analisa, dia dengan keras menyampaikan bahwa apa saya bilang. Benar kan apa yang saya katakan? Merasa jagoan, menganggap diri paling superior dan punya ilmu dukun. Ini sebuah fakta yang menarik yang sering kali kita temukan ya. Kira-kira gimana dampaknya saat kita memiliki mentalitas seperti ini? Silakan teman-teman tulis aja di kolom kolom komentar ya. Nah, di sisi lain seorang profesional ya teman-teman, saya akan catat di sini. Profesional. Seorang profesional fokus hanya pada apa yang bisa dia kontrol. Dia nggak fokus ke hal-hal yang tidak bisa dia kontrol. Contoh paling sederhananya apa? Kita tahu saat kita trading ya teman-teman, namanya trading atau menjalankan bisnis tertentu selalu ada yang namanya resiko atau risk. Dengan menyadari kita punya resiko atau risk, setiap trading ya teman-teman itu akan membuat kita jauh lebih bijak. Resiko ini sekali lagi nggak terhindarkan ya, tidak terhindarkan. Bagaimana cara seorang profesional menghandle ini? Kita punya satu tools namanya money management. Ya, kita punya satu tools namanya money management. Tools ini bukan indikator atau alat ya teman-teman. Ini adalah keputusan yang bisa kita buat untuk mengatur money management, keuangan kita di market. Saya akan catat terlebih dahulu. Money management. Oke, teman-teman bisa tengok sekarang. Bedanya apa? Money management
bisa 100% ya, saya akan catat ini, 100% dalam kendali kita. Ini adalah satu hal yang sangat membedakan seorang profesional dengan seorang pemula atau trader yang dalam tanda kutip abal-abal. Seorang profesional hanya fokus pada apa yang bisa dia kontrol. Salah satunya apa? Money management. Berbeda dengan si orang yang pemula seperti ini, mereka berupaya menggerakkan market padahal mustahil dilakukan. Nah, teman-teman, kita saat tahu kita punya 100% kontrol di money management kita punya kemampuan untuk mengatur resiko setiap transaksi supaya transaksi kita nggak bablas. Supaya setiap trade-nya punya resiko yang minim dan selalu seimbang dengan profit yang didapetin. Orang yang terbiasa melakukan disiplin di dalam money management, teman-teman, dia akan jauh lebih mudah mendapatkan profit ketimbang money manajemennya berantakan. Ini udah kita jelasin di video yang lain. Tetapi fokus ini video ini bukan menjelaskan money management itu seperti apa ya teman-teman. Tetapi garis bawah yang paling penting adalah money management 100% kita yang bisa mengkontrol ya. Jadi itu yang terpenting. Dan ini yang jadi fokus orang profesional. Kalau loss ya memang saatnya loss. Misalkan resiko kita, money management kita, setiap transaksi kita sepakati. Resiko yang mampu kita terima adalah misalkan $100 per transaksi. Kalau loss ya teman-teman. Loss yang terukur. Kalau loss kita buang $100. Kalau profit ya kita dapetin lebih dari $100. Kita bisa pakai risk reward yang lebih baik dari itu. Kalau loss yang terukur merupakan bagian dari winning strategi ya. Profit harusnya juga lebih baik menggunakan tools yang kedua. Kita bisa menggunakan risk reward ya. Risk reward rasio yang baik. Dan sekali lagi catatan pentingnya adalah 100% dalam kendali kita. Dua hal ini teman-teman yang 100% dalam kendali kita. Kita nggak bisa menggerakkan win rate kita minggu ini berapa persen tuh nggak bisa. Kita nggak bisa menggerakkan win rate kita dalam 1 bulan, 2 bulan besok tuh nggak bisa teman-teman. Jadi yang benar-benar dalam under control kita yaitu dua hal ini. Yes, memang kita bisa mencari data win rate rata-rata dalam 1 tahun saat kita menggunakan strategi tertentu itu berapa persen. Bisa. Kita bisa cari rata-ratanya, kita bisa mencari angka yang normal terjadi. Kita bisa mencari angka win rate tersebut. Tapi untuk memastikan itu selalu 60% win rate-nya nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi yes memang bisa diuji win rate tetapi tidak bisa 100% dalam kontrol kita ya. Nah dengan mengetahui kita nggak bisa mengontrol market, jadi kesimpulannya kita percuma kalau kita pun ngotot ingin mengalahkan atau menghancurkan market dan sebagainya. Sama halnya manusia yang ingin terbang pakai sayap ya, kodratnya manusia nggak dikasih sayap, nggak akan bisa terbang pakai sayap sengotot apapun itu. Dan itu yang dimaksud oleh catatan ini. Kebanyakan trader gagal karena satu hal, mereka fokus ingin mengkontrol apa yang tidak bisa mereka kontrol. So gitu aja, gak perlu panjang-panjang. Semoga video seperti ini bermanfaat. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Buat teman-teman yang ingin belajar money management dan risk reward ratio, di channelnya Jaripedia udah ada, silakan dibongkar-bongkar video yang ada di sini. Kalau teman-teman nggak nemu videonya, bisa join di grup Telegramnya Jaripedia. Kita bisa ngobrol banyak hal di sana. Teman-teman juga bisa tanyain mana video yang ingin teman-teman cari. Karena di sini udah ada 353 video, teman-teman. Dan semua hal sebenarnya udah dibahas. Teman-teman mungkin nggak tahu aja gimana cara mencarinya. Chat saya di Telegram, grup Telegram. Saya akan dengan senang hati membantu teman-teman mencarikan video atau materi yang ingin teman-teman temukan. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ciao.